walaupun sekali dua kali ketularan. Sulit gitu kalau nolak tiap hari itu sulit. Kalau dengan sekali dua kali kumpul bisa jadi itu kan hanya seperlunya saja. Tapi kalau teman akrabnya, teman karibnya kok gerombolan itu kan mesti disangkanya seperti itu. Apalagi golongan di sini adalah orang-orang munafik. Kira-kira bisa enggak kalau orang berkumpul dengan golongan orang-orang munafik kok dia tidak ketularan munafik? Sulit. Di luar misalkan kok pekerjaan yang mungkin itu tidak terlalu penting dengan boleh bermuamalah apapun. Tapi kalau perkara-perkara penting terkait apalagi rahasia keluarga, rahasia yang lain yang mungkin itu penting sekali, ya tidak boleh kita curhatkan kepada mereka yang bisa jadi mereka berbalik membenci kita seperti itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah beliau bersabda di sini, ini hadis yang sangat terkenal ya. Almaru ala dini qalilihi. Itu adalah sebuah hadis ketika seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Falyanzur ahadukum may yukhalif. Itu ketika siapa yang menjadi teman karibnya. Oleh karena itu kita disuruh memperhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kita. Ketika kita kok punya teman karib yang seorang memabuk misalkan, banyak gerombolan kita itu orang-orang yang suka mabuk, kira-kira kita akan dikatakan pemabuk apa bukan? Banyak kemungkinan seperti itu. Apalagi kalau kita kenalnya gerombolan pencuri, kita kan akan dicurigai menjadi salah satu pencuri itu, walaupun mungkin kita belum pernah mencuri. Jangankan kok seperti itu. Dulu kami itu juga temannya ustadz-ustadz besar, dikiranya kita itu ustadz, dipanggil ustadz, padahal ya belum. Dulu itu seperti itu. Ternyata teman itu berpengaruh sekali. Enggak Pak Ustadz, ini Pak Ustadz apa? Saya dulu itu driver, nyupiri ustadznya ya. Saya kalau suruh ngisi ya bingung. Wong ilmu aja belum punya, seperti itu. Apalagi terkait dengan keterampilan yang kira-kira yang dibutuhkan umat, kan belum tahu. Ini caranya gimana belajarnya? Makanya dari kajian-kajian juga, ternyata berteman dengan ustadz saja bisa dipanggil ustadz. Kita dapat wasilahnya. Dan bahkan mungkin bisa jadi kita dimuliakan sebagaimana mereka. Padahal mau temenan, contohnya untuk nyupiri itu tukang supir, itu bisa terpengaruh seperti itu. Apalagi terkait gerombolan orang-orang yang biasa kita gauli. Kalau jenengan mau lihat siapa orang tersebut, ya sebenarnya gampang seperti itu. Kalau dia kumpulnya kok sama Indonesia anak-anak pang ataupun pemabuk, bisa jadi ya mesti walaupun sekali dua kali ketularan. Sulit gitu kalau nolak tiap hari itu sulit. Kalau jenengan sekali dua kali kumpul, bisa jadi itu kan hanya seperlunya saja. Tapi kalau teman akrabnya, teman karibnya kok gerombolan itu kan mesti disangkanya seperti itu. Apalagi golongan di sini adalah orang-orang munafik. Kira-kira bisa enggak kalau orang berkumpul dengan golongan orang-orang munafik kok dia tidak ketularan munafik? Sulit. Akan sangat sulit. Kenapa bisa seperti itu? Ya kembali lagi yang materi yang dulu nih, terkait dengan makanan haram. Yang terakhir siapa? Mereka kan? Lah makanannya dari mana? Dari hasil ngomongnya mereka melukai umat itu kan, memfitnah umat dengan yang lain-lain, kemunafikan mereka. Dari uang-uang sifat kemunafikan mereka itu, ya kita makan juga. Kira-kira mengaruh enggak? Ya lama-lama pengaruh. Yang dimakan dari hasil uang yang haram, walaupun bukan kita yang berbuat, tapi kita tahu. Nah kalau kita makannya bareng orang-orang yang koruptor itu, kira-kira setiap hari gitu, seperti itu, nular enggak kira-kira? Nular. Diajari kita, walaupun kadang tidak diajari kok enak ya sebelum hidup seperti ini. Minimal sudah punya kepikiran seperti itu. Wah, baru tinggal lebu DPR, nyalon, duduk, dapat proyek, dapat uang, enak ya. Kerjanya cuma jalan-jalan, keluar negeri dan lain-lain. Kayaknya tidak ada beban hidup, gajinya banyak, ketika ada proyek untungnya juga besar. Kan seperti itu, kita kerja 1 tahun, mereka cuma 1 bulan. Bisa jadi malah lebih besar mereka 1 minggu macam. Karena proyeknya tadi. Nah, itulah yang terkadang menggiring kita. Ya setan pinter. Ora usah ikut saja. Wong maksiat itu
sedikit nggak apa-apa, nyoba sekali 2 kali, kalau sudah sekali 2 kali nyoba oh ternyata enak terus, sulit sekali akan keluar ya, karena sudah merasakan posisinya tadi. Oh iya ternyata malah mudah ini ya, enak ini ya, nyarinya gampang. Bahkan kita sudah terpengaruhnya apa, semakin dalam masuk telinga kita, mata kita kan dibutakan dan tersumbat. Bahkan krungu adzan yang cedak aja jaraknya 500 meter, 200 meter tidak kedengeran. Banyak enggak? Banyak. Subuh tidak bangun, padahal corongnya speaker itu sudah ke bawah seperti ini. Rumah yang sebelahnya masjid kok sampai tidak bangun itu bisa jadi seperti itu. Tapi kan tidak sadar mereka. Dari hasil uang-uang haram itu sampai nyumbat ke telinga, ke matanya yang mungkin bisa jadi dia melihat kebenaran itu di matanya itu selalu salah. Istri yang sudah sah halal itu ya jelek, tapi yang istri orang lain yang tidak sah bagi dia itu cantik semua. Wanita di luar itu kok ya ayo aja ya mantan bojone dhewe, waduh kok mumut ya kan, biasanya seperti itu. Ini menurut saya memang kebanyakan halal haram itu bisa mengarah ke situ. Itu yang ditakutkan ketika kita tidak mencocoki ataupun mencocoki kebiasaan teman karib kita, teman karib yang mengarah kepada kejelekan tadi. Itu hadis riwayat Abu Daud. Imam Bukhari di sini dari Imam An-Nasai meriwayatkan melalui hadis Abu Salamah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, tidak sekali-kali Allah mengutus seseorang nabi dan tidak pula mengangkat seorang khalifah melainkan didampingi oleh 2 orang teman terdekatnya. Ya. Ternyata Rasul juga seperti itu. Khalifah juga ada teman terdekatnya. Teman terdekat itu dari 2 sisi di sini ternyata. Seorang teman yang menganjurkannya untuk berbuat kebaikan dan memberikan semangat untuk melakukan kebaikan itu. Dan teman di sisi lainnya adalah selalu memerintahkan kejahatan, ngojok-ngojoki pengen berbuat buruk kepadanya dan menganjurkan kepadanya untuk melakukan kejahatan. Sedangkan orang yang terpelihara di sini adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Kalaulah Rasul ini orang yang tidak dipelihara oleh Allah, bisa jadi dakwah beliau itu sudah kandas. Karena apa? Beliau itu pernah diiming-imingi kekayaan yang luar biasa. Gadis cantik yang mau menikah dengan siapa saja dipilih, suruh milih, asalkan meninggalkan dakwah. Asalkan meninggalkan dakwah. Gampang ya syaratnya. Cuman meninggalkan dakwah. Semua fasilitas dunia akan dipenuhi oleh paman-pamannya tadi. Padahal saudaranya pamannya. Bujuk-bujuknya seperti itu. Tinggalkan aktivitas dakwahmu. Saya akan beri semua yang kamu mau yang ada di Mekah ini. Milih dewe. Rumah kekayaan milih dewe. Mau yang mana? Enak enggak? Kita aja kalau di seperti itu kan bisa jadi tidak kuat kita.